Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu Regina di sini. Semoga saat ini kalian tetap semangat untuk belajar daring dari rumah ya. Kali ini kita akan belajar tentang tematik yaitu muatan IPS dengan materi manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, mungkin kalian penasaran, apa sih maksudnya manusia sebagai makhluk sosial atau manusia sebagai makhluk ekonomi? Oke, kita simak video selanjutnya ya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial atau biasanya disebut dengan Homo socius itu berarti manusia tidak bisa hidup sendiri. Kemudian manusia membutuhkan orang lain untuk mencapai keinginannya. Dan manusia memiliki kemampuan untuk bermasyarakat. Nah, kita harus saling tolong-menolong sebagai makhluk sosial, bantu-membantu, saling berempati. Ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, artinya adalah manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Ya. Kemudian untuk sebagai makhluk sosial, manusia dapat berinteraksi, saling tolong-menolong, saling berempati seperti yang Ibu tadi sebutkan, saling bekerja sama. Nah, untuk dapat berinteraksi dan berkumpul dengan masyarakat, maka seorang manusia harus menaati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang artinya kalian sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus menaati peraturan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, jangan membuang sampah agar tidak merugikan orang lain. Itulah salah satu cara untuk berinteraksi. Kemudian, sebagai makhluk ekonomi, nah manusia memenuhi kebutuhannya itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Nah, untuk dapat melakukan tindakan ekonomi, manusia pun harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, maka dari itu hendaknya saat berinteraksi, kalian harus berdasar dengan moral yang baik sehingga tidak mengganggu maupun merugikan orang lain. Nah, apa sih kebutuhan yang harus dipenuhi manusia? Dalam konteksnya manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh manusia salah satunya adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu ada 3. Yang pertama kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan ini adalah kebutuhan yang paling pokok yang harus dipenuhi manusia. Yang pangan ini misalnya adalah beras untuk mereka hidup, maksudnya adalah makanan. Kemudian kebutuhan papan. Kebutuhan papan itu kebutuhan tempat tinggal. Dan selanjutnya adalah kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang itu kebutuhan untuk berpakaian. Jadi 3 hal ini merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Nah, sebelumnya manusia sebagai makhluk ekonomi, dia akan berinteraksi dengan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang kegiatan ekonomi. Mungkin kalian masih ingat, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi ini membuat manusia sebagai makhluk ekonomi itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Misalnya,
Ilustrasinya adalah seorang nelayan memancing ikan atau menjaring ikan. Setelah mendapatkan ikan, nah, seseorang ataupun nelayan tersebut bisa menjualnya ke pasar. Nah, kemudian masyarakat membeli ikan tersebut untuk dikonsumsi bersama keluarganya. Nah, nelayan ini berperan sebagai produsen karena dia menghasilkan ikan. Orang yang menjual ikan ini berperan sebagai distributor karena dia yang menyalurkan ikan-ikan yang didapat dari nelayan. Kemudian masyarakat yang membeli ikan tersebut dan mengolah ikannya untuk dimakan bersama keluarganya, itu merupakan sebagai konsumen. Oke. Nah, kegiatan ekonomi dapat memicu persaingan. Persaingan terjadi karena manusia selalu ingin menjadi yang terbaik. Mungkin kalian pernah lihat di pasar-pasar, ada berbagai jenis dagangan yang serupa. Misalnya ada satu orang yang berdagang tempe, kemudian di sampingnya juga berdagang tempe. Nah, ini memicu persaingan. Nah, persaingan ini terjadi karena manusia ingin menjadi yang terbaik. Yang terbaik maksudnya mungkin akan mendapatkan untung yang lebih banyak atau membuat pelanggan datang lebih banyak ke sana dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya agar menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain dan cara menghargai kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Misalnya, pedagang nomor 2 omsetnya anjlok, sedangkan pedagang yang pertama itu omsetnya naik. Nah, kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain tersebut. Jangan iri sehingga bersaing secara tidak sehat. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, persaingan yang sehat dapat berdampak positif dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, persaingan tersebut dapat meningkatkan inovasi dalam dunia usaha. Nah, seperti ilustrasi tadi, pedagang kedua omsetnya menurun, sedangkan pedagang pertama omsetnya naik. Omset itu maksudnya adalah penjualannya, atau dia berjualan lebih banyak mendapatkan uang ketimbang dengan pedagang yang pedagang yang kedua. Nah, dengan bersaing tersebut, maka dampak positifnya adalah kita bisa berinovasi bagaimana caranya meningkatkan penjualan dalam usaha kita. Nah, cara melakukan persaingan sehat dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama, meningkatkan kualitas barang. Nah, mungkin kualitas barang yang dimiliki pedagang pertama kurang daripada kualitas barang yang dimiliki pedagang kedua. Maka dari itu pedagang pertama harus meningkatkan kualitas barangnya agar pelanggan atau pembeli cenderung akan membeli juga dagangan dari pedagang yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pelayanan terbaik. Kemudian yang ketiga, bersaing secara harga atau memberikan harga yang lebih murah dari yang lainnya. Nah,
Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.